Baik, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memodelkan pondasi tangki ya. Di sini bentuk pondasinya slabnya bulat dan di sini juga ada balok ya. Ada slope-nya di sini juga bulat atau melingkar, melengkung ya. Kita tentu tidak bisa menggunakan draw yang normal seperti biasa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo kita simak sama-sama cara saya membuatnya ya. Saya sudah membuat grid dengan ukuran yang sudah saya sesuaikan dengan titik-titik grid yang di gambar kerja ini. Kemudian di sini saya ada di level atas ya, level story. Jadi saya tampilkan ke versi 3D-nya. Nah, ini saya matikan dulu horizonnya supaya terlihat gridnya. Nah, seperti ini. Jadi tadi saya ada di atas. Di sini ini adalah level tapak ya. Nah, level tapak di sini ini kira-kira kedalamannya 1,5 meter. Saya kembalikan lagi ke tampilan plan di story 1. Story 1 yang atas. Saya akan memulai menggambar kolom di sini. Di sini kan ada kolom stam ya. Nah, kolom stam kita bisa buat dengan quick draw column di plan. Nah, ini sectionnya sudah stam. Lalu tinggal saya letakkan di sini. Di sini, di sini dan di sini. Nah, klien minta di area tengah tidak usah tapak. Jadi saya akan analisa dengan tanpa tapak di tengah. Di sini kan gambar kerjanya kan ada tapak ya di tengah. Mereka minta hilangkan karena sepertinya distribusinya di tepi-tepi semua. Kemudian selanjutnya kita draw S2 dulu. S2 ini saya asumsikan bahwa yang di tengah ini adalah S2 ya. Atau karena ini bentangnya jauh, karena sekarang tidak ada kolom, di tengahnya tidak ada tapak, maka bentang yang lebih jauh saya buat dia lebih besar slope-nya. Nah, saya gunakan draw beam yang manual, karena kalau pakai ini dia hanya tergambar di satu grid ini saja ya, satu segmen. Jadi saya draw manual, saya klik, pastikan sectionnya, propertinya kita ganti ke tadi S1 ya, karena ini bentangnya lebih jauh. Kita klik dari sini ke sini, tekan enter, lalu kita klik dari sini, berhenti di sini, dan saya klik lagi di sini, tekan enter. Nah, itu S1. Supaya terlihat perbedaan warna berdasarkan section, maka kita klik ini untuk set display option ya, view colornya, view by color of section properties, supaya nanti terlihat warna sectionnya berbeda-beda. Kemudian kita akan draw slope yang melengkung ini. Nah, tetap menggunakan tools yang sama, draw beam yang manual. Kita ganti, misalkan kita klasifikasikan section yang berbeda yaitu S2. Nanti terlepas analisa elemennya sama, berarti kita bisa generalkan jadi satu section. Tapi saya yakin ini pasti reaksinya akan memiliki perbedaan ya. Nah, kemudian di sini drawing type-nya ini bukan straight. Kalau straight nanti kan jadinya begini nih. Jadinya lurus. Padahal di gambar kerja mereka mintanya itu melingkar. Ya. Ini saya hapus. Kemudian saya ulang lagi draw beam manual. Saya pakai S2 dan drawing type-nya kita ganti ke arc yang center to point. Jika 3 point, kita tidak punya titik ketiga di sini. Titik ketiganya tidak ada.
Nah, jadi kita pakai yang center karena kita diketahui centernya. Arc, center, end to point. Cara membuatnya adalah section sudah benar ya, S2 ya. Kita klik centernya dulu. Nah, kita klik center, lalu kita klik dari dia dimulai hingga dia diakhiri seperti ini. Lalu tekan enter untuk mengakhiri perintah tadi. Kita buat lagi di center ini dari sini, lalu klik di sini. Ini masih straight ya ternyata. Kembali lagi, kita ulang. Ternyata setelah membuat busur tadi ini otomatis balik lagi. Kita pilih arc center to point. Kita klik dari sini, di sini, klik di sini. Nah, tekan enter, lalu kita ganti lagi centernya di sini, klik di sini, di sini, tekan enter lagi, arc center, kita tentukan centernya mulai dari sini ke sini, tekan enter. Nah, kemudian biasanya kan plat kita pakai ini nih ya, ini plat kotak. Nah, kita juga tidak bisa pakai draw poly area. Draw poly area nanti jadinya segitiga, atau kita lakukan pendekatan seperti ini. Nah, ini pendekatannya masih kurang ya, karena ini masih poligonal. Jadi kita akan membuat bentuk plat yang benar-benar lingkaran menggunakan ini, quick draw area round point. Nah, di sini bentuknya masih rectangle, kita bisa ganti ke circular. Nah, sedangkan di sini diameternya ini 8,1 meter, maka kita ganti diameternya ini 8100 karena satuannya mili ya. Propertinya, jadi cara membuat slab lingkaran ini berbentuk lingkaran, awal mula kita harus ganti ke tools slab yang lain ya. Ini ada box di sini. Jika kita langsung ke sini, ini nggak bisa diganti nih, hanya opening dan none. Nah, padahal kita mau slab 500. Jadi kita bisa klik tool slab yang lain. Propertinya kita ganti di sini menggunakan slab 500. Kemudian langsung kita pindah ke quick draw area round point. Nah, di sini slab 500 ya. Ini sudah ganti slab 500, kita ganti ke circular supaya bentuknya lingkaran, dan diameternya ini kan radiusnya 4 meter 5 cm ya. Nah, jadi diameternya kita buat 8100 dalam satuan milimeter. Kemudian kita klik di sini. Nah, ini sudah jadi platnya melingkar ya. Nah, jadi begitu ya cara membuat sleeve atau balok yang melengkung dan membuat plat yang melingkar seperti ini ya. Kemudian kita bisa tampilkan di tampilan 3D-nya. Nah, kita bisa tampilkan view terextrude di sini. Kita klik set display option, lalu extrude frame dan extrude cell untuk memperlihatkan ketebalan platnya di sini. Lalu kita klik apply, kita klik show undeformed. Nah, setelah tampilan ini baru kita extrude frame dan extrude cell, apply to all windows, lalu kita klik OK. Nah ya, ini tampilannya udah jadi. Ini sleeve
dan platnya ini juga stamnya. Nah, untuk footplate, untuk tapak memang tidak bisa dimodelkan ya, karena kalaupun dimodelkan tidak mungkin tumpuannya dibuat di ujung sini ya, karena memang desain tapak ini harus mengambil reaksi di tumpuan ini. Nah, itu saja tutorial kita kali ini. Mudah bukan? Selamat mencobanya. Terima kasih.